Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Sebagaimana rutinitas saya di malam Senin, saya melaksanakan perjalanan dari kampung halaman dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta, khususnya Kalideres. Saat ini bersama dengan Pak Abel dan Pak Heru di bus Budiman, bus cepat Budiman seri 3E27 Karangpucung Kalideres. Bus ini dulunya juga melayani Karangpucung Kalideres, tetapi dengan driver Pak Alek. Pak Alek sendiri sudah pindah di Pangandaran ya. Tapi beliau malah justru mendapatkan trayek dari PO Budiman itu untuk Tasik Tangerang. Nah, setelah Pak Alek kembali ke Tasik ataupun ke Pangandaran, maka Pak Abel ini kemudian diajak berorientasi Medan oleh Mas Suratno. Waktu itu saya ikut ya, melihat Pak Abel pertama kali pegang jalur Kalideres. Di Ciopat ternyata waktu kita berhenti untuk cek, ada bis di depan itu yang sedang jalan itu adalah 345 atau Mr. Esek panggilannya. Awalnya adalah bis jurusan Karangpucung Kalideres, tetapi berperan sebagai joker. Di postingan saya yang lain saya sebut sebagai joker juga, dan itu sebutan yang diberikan oleh Pak Priyadi. Nah, Pak Priyadi membawa 345 ini sendirian, tidak ada kondekturnya, dan itu ke arah Cilegon. Dulu saya lihat ada Pak Tori ya, Pak Tori Saptori atau siapa nama lengkapnya. Nah, kita masih berada di belakangnya Kramat Jati. Kramat Jati ini berangkat dari Kawonganten, Sidaharja menuju ke Kalideres juga kita satu arah ya. Hanya saja untuk Kramat Jati ini jalurnya melewati Cukang Leles atau Cipari, jadi tidak melewati Karangpucung dan tidak melewati Kota Majenang. Kita bareng-bareng memasuki terminal Banjar Patroman. Nah, pas kita masuk di sini penumpangnya baru 3 orang. Satu saya, satu yang duduk di paling belakang itu katanya naik pertama kali, dan satu lagi ada tambahan di jalan. Saya lupa di mana tambahannya ya. Oh, di Ciopat. Iya, di Ciopat ada tambah satu. Nah, ini teman-teman, kita masuk di terminal Banjar Patroman. Bis Kramat Jati ini pernah saya melihat reviewnya, itu lumayan nyaman ya, lumayan bagus fasilitasnya. Kelas-kelas eksekutif lah, hampir sama dengan PO Budiman ini ya. PO Budiman ini juga kelas eksekutif, selisihnya cuma 5.000 dari bis yang lainnya. Tetapi tempat duduknya mendapatkan leg rest dan bantal, serta mendapatkan 1 botol air mineral. Nah, kalau yang Kramat Jati itu kalau nggak salah dia dapat juga selimut ya, dikasih selimut untuk dipakai selama perjalanan. Namun sasisnya masih sasis lama, yaitu Hino RG. Nah, ternyata ini teman-teman ya, di bagian selatan dari terminal Ciamis ini ada Sugeng Rahayu, jurusannya Bandung Surabaya. Karena tidak ada penumpang yang naik, maka kita lanjutkan perjalanan masih di belakangnya PO Kramat Jati.
Nah, singkat cerita teman-teman semuanya, kita sudah memasuki kota Ciamis dan sebentar lagi masuk di terminal Ciamis. Saya kira terminal Ciamis ini adalah terminal satu-satunya yang belum direnovasi ya. Beda jauh dengan terminal Banjar Patroman. Nah, yang di sebelah sana itu ke depannya ada terminal Tasikmalaya, yang ada di Indihiyang itu juga sudah malah pertama kali dia direnovasi, tetapi masih menggunakan konsep lama renovasinya yang mengedepankan pada luasan wilayahnya ya, bukan efektivitas bangunan. Dan dengar-dengar ini terminal Indihiyang ini memang sepi ya, kebanyakan bis-bis itu berhenti di depannya, di jalan, pinggir jalan, atau mungkin di Rancabangau. Ya, kenapa sepi? Karena memang terminalnya ada di luar, di daerah pesawahan ya kalau nggak salah. Jadi untuk masuk terminal ini dari jalan kita masuk dulu ke atas gitu, agak naik, baru kita masuk di terminal, dan suasananya itu agak gelap. Jadi terminal itu hanya malah justru menjadi terminal bayangan dari terminal sesungguhnya yang ada di pinggir jalan. Kebalik kan. Nah, Pak Abel ini ternyata mempunyai karakter yang tangkas dalam mengemudikan bis. Apa yang ada di depannya maunya disalip. Dulu awalnya kayak masih ragu-ragu pegang bis gitu ya, pegang euro itu. Setelah saya ngobrol-ngobrol lama dengan Pak Abel, ternyata beliau ini dulu pegang Cooler 1521. Memang karakter bisnya beda ya, Cooler sama Euro. Nah, Pak Keneknya, Pak Heru, saya kira orang baru juga, ternyata beliau bergabung dengan PO Budiman dari 2006. Dulu ikut di trayek Cilegon juga ya, dari Karangpucung. Dan ternyata beliau berdua ini adalah orang Banyumas semuanya. Awalnya saya kira Pak Abel ini orang Sunda ya. Karena memang rata-rata orang yang di Karangpucung ke barat itu selain bahasa Ngapak juga bisa bahasa Sunda. Jadi karena lawan bicaranya Mas Ratno yang berbahasa Sunda, maka Pak Abel juga respon dengan bahasa Sunda. Tapi ketika bertemu dengan Pak Heru, loh, semuanya ngapak-ngapak. Pak Heru sendiri rumahnya di belakang masjid di pinggir jembatan itu, jembatan Karangpucung. Jadi di situ rumahnya ya. Dan kita ini sekarang akan menuju ke arah Jakarta, masih di kisaran Kabupaten Ciamis bagian barat. Nah, perjalanan ini setelah melewati terminal Ciamis, penumpangnya bertambah menjadi 5 orang saja teman-teman ya. Dari jumlah bangku 34 hanya dipakai 5 orang saja. Dan dari 5 orang itu yang 2 turun di Selipi Jaya, sisanya di Kalideres termasuk saya. Kita sudah melewati Ciaur Beti di wilayah Tasikmalaya dan sebentar lagi memasuki daerah Raja Pola.
Nah mungkin karena malam Senin ya teman-teman ya, lalu lintasnya cukup ramai. Dan kita ini berangkat dari rumah tadi, bis ini agak terlambat. Biasanya jam setengah 7 malam kurang, ini tadi jam setengah 7 lebih 5 menit. Jadi agak telat. Nah mungkin ini keterlambatan atau padatnya lalu lintas ini biasanya karena ada truk besar yang ada di depan sendiri. Memasuki Raja Polah kita makin macet saja teman-teman ya, karena ada truk di depan kita. Dan dari arah sebaliknya juga terpantau ramai. Nah itu yang di depan itu kelihatan ada truk panjang ya. Nah itu Kramat Jati kayaknya tadi sudah berhasil menyalip teman-teman. Oke, kita juga menyalip di tikungan yang cukup tajam. Nah ini terus kanan saja ya. Memang cukup berani Pak Abel ini untuk nyalip. Nah hampir crash kan. Nah hampir crash dengan HP Prima ya, Harum Prima. Singkatnya kita sudah sampai di Lingkar Nagrek. Kali ini kita berpacu bersama Sinar Jaya. Nah karena kita mengejar waktu supaya bisa istirahat lebih lama, maka kita coba nyalip Sinar Jaya dari sebelah kanan, tapi kita tidak dikasih kesempatan, terpaksa goyang kiri. Tapi ada truk jadi nggak jadi ya. Nah ini adalah momen kita akan salip-salipan sama Sinar Jaya di jalur satu arah ini teman-teman. Di kiri masih ada truk juga. Sinar Jaya mengalah di kiri. Mengalah apa strategi ini teman-teman ya, kita belum lihat. Ya ternyata dia di kiri minta kita yang nyalip. Pukul 23:22 ya, ini kita sudah selesai istirahat. Karena untuk jurusan Kalideres dan Bekasi ya, itu istirahatnya di Limbangan, di rumah makan Penanjung. Dan kita mencoba memacu kecepatan di jalur Lingkar Nagrek ini. Kencang saja teman-teman ya. Ternyata Sinar Jaya sudah ambil paling kiri dan kita sudah ketinggalan. Oke, kita kejar lagi. Ada Stargazer ya di sebelah kiri kita, Hyundai Stargazer. Dan kita agak kepayahan ini, mungkin agak telat opernya ya Pak Abel ya.
Dan setelah mendapatkan torsi yang cukup, kita melaju di sebelah kiri. Kita berada di terowongan fenomenal ya, di Lingkar Nagrek ini. Dan depan kita sudah kosong. Nah, ternyata kita disalib dari kiri oleh Sinar Jaya. Dan langsung ambil jalur kita. Dan ini Pak Abel nggak mau kalah, langsung ambil jalur kanan agar bisa menyalip lagi. Sinar Jaya makin cepat saja di depan. Kita mencoba menyusul. Kebetulan ini dapat turunan yang panjang ya. Sepertinya Pak Abel agak kesusahan untuk menyusul Sinar Jaya. Namanya juga Hino ya teman-teman ya. Hino kalau di tanjakan pendek, tikungan pendek seperti ini dia akan menang dalam hal torsinya ya. Oke, kita kejar lagi. Sekarang kita sama-sama berada di lajur kanan. Sudah hampir dapat nih teman-teman nih. Sinar Jaya mengerdip-ngerdipkan matanya, menandakan bahwa kita harus mengikutinya dari belakang. Ternyata banyak truk yang berhenti di pinggir sini teman-teman. Dan kita memasuki jalur utama Nagrek menuju ke arah Rancaikek dan kemudian masuk ke tol. Ada yang menyusup dari sebelah kiri, ini kolbak yang membawa drum. Biasanya isinya ikan. Mau dikejar dari kanan, ternyata kanannya ada truk. Dan di depan sana ternyata ada dua Sinar Jaya yang saling beriringan. Jalan yang hanya dua jalur ini menyulitkan kita untuk bisa mendahului bis-bis yang ada di depan, apalagi ketambahan satu kolbak yang menghalangi di depan kita. Ini sudah di pukul 23.32.
setengah 12 malam. Kita masih mencoba mengejar sinar jaya. Nah, akhirnya kita nyaris ini ya, nyaris nyalip sinar jaya. Agak deg-degan juga karena biasanya di depan ini ada kendaraan yang melaju lambat. Entah di kiri entah di kanan ya, kalau beruntung ya di kiri kosong gitu, kita bisa langsung jauh ke depan. Di spion terlihat bahwa bis sinar jaya sudah jauh di belakang dan kita masuk di lajur kanan kembali. Ini sudah memasuki jalur Rancaikek ya teman-teman, jalur yang dulu sering banjir, tapi sekarang sudah nggak banjir lagi. Tapi untuk nyalip di daerah ini kita harus hati-hati karena suka ada kendaraan kecil di kiri maupun di kanan yang tiba-tiba saja sepertinya ada gitu. Nah, kita sudah ada di belakang sinar jaya persis. Tinggal menunggu kesempatan untuk bisa mendahului. Sepertinya sudah ngelirik-ngelirik ke kiri ini Pak Abel ini ya. Dan langsung gas saja untuk mendahului. Ini jalannya jelek banget ya teman-teman ya. Kita sampai bergetar-getar ya. Dan kita dihadang motor, tapi ini sudah jauh ya, sudah keluar dari tol dan ini kita sudah singkat cerita menuju ke Kalideres. Nah, keasikan ngegas kebablasan. Kepaksa kita harus mundur lagi dari titik yang seharusnya kita berhenti. I know you told your friend you're not okay. Baik teman-teman, mungkin tidak banyak yang kita sampaikan ya di trip report ini. Yang pasti malam Senin ini biasanya kita seru-seruan karena banyak bis yang lain. Seperti di depan kita ini ada bus premium Aquila. Terima kasih sudah menyimak teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.